Masa SMA adalah masa paling krusial untuk menikmati apapun dengan hasrat yang sedang kencang-kencangnya, membaca keadaan dengan perasaan analisa ala kadarnya, dan menemukan hal-hal baru yang sebenarnya tidak penting-penting amat. Lebih tepatnya, masa SMA adalah era di mana kita sedang asik-asiknya menjadi sok-sokan dalam hal apa saja, termasuk perkara musik sekalipun. Bagi poser sok-sokan seperti saya, yang melewati masa SMA di tahun 2010, tentu saat itu terasa sedikit menyebalkan. Pasalnya, di era itu, sunyi senyap popang begitu getir. Di skena lokal hanya menyisakan Rocket Rockers dan BB Gaskins yang terlihat menarik. Nama-nama seperti Closehead, Disconnected, Kuro, Sextoy, Nudist Island, dan deretan band melodik punk lainnya perlahan tenggelam. Sementara band popang baru yang muncul, semuanya nyaris seragam dan terdengar membosankan. Mereka hanya muncul sekilas kemudian menghilang dengan cepat. Masa-masa SMP yang menyenangkan, dengan diiringi kaset kompilasi berpacu dalam melodik, perlahan sirna ketika memasuki SMA. Seiring bertambahnya usia dan pergeseran musikal yang menyertai. Tahun 2010 menjadi terasa sangat sialan ketika circle pertemanan di tongkrongan sedang kesurupan musik acid-core. Tongkrongan yang biasanya selalu dipeluk hangat oleh skatepunk kebut-kebutan dari band-band Jepang macam Total Fat, Northern 19, Dashbox, Ken Yokohama, dan sebagainya diacak-acak oleh gempuran breakdown gembira milik Fourier Strong dan Ken Beer This Party. Saat itu, saya memilih melipir sejenak dari hiruk-pikuk circle tongkrongan yang mendadak acid-core. Sebelum akhirnya saya menemukan album Mutiny milik Set Your Goals, yang menyuguhkan popang dengan balutan hardcore dan teriakan-teriakan sing-along ala Youth Crew. Entah apa itu namanya, Set Your Goals benar-benar membuat saya keranjingan oleh musik mereka. Lebih dari 1 dekade telah berlalu. Popang telah mengalami banyak perubahan. Banyak orang yang mengatakan bahwa popang hanya cocok di saat kita berusia belasan tahun, sebagai pengiring masa sekolah yang absurd. Namun sepertinya pernyataan itu tidak berlaku untuk sebagian orang, termasuk saya sendiri, yang sampai hari ini masih gemar mendengarkan musik punk yang sangat pop ini. Di antara lagu-lagu popang 2000-an yang sangat berkesan untuk saya menyelipkan 3 band popang modern di playlist Spotify saya, yaitu Neck Deep, The Story So Far, dan Knucklepuck. Di antara ketiganya, Knucklepuck terdengar lebih berbeda. Tadinya saya tidak tertarik sama sekali dengan Knucklepuck, karena perjumpaan pertama saya dengan band ini di kanal YouTube Rise Record di tahun 2015 tidak begitu mengesankan. Saat itu, Knucklepuck baru saja merilis album berjudul Copacetic lewat Rise Record. Lagu berjudul Untitled menjadi single mereka di album ini. Judul lagu tersebut membuat saya penasaran. Bayangkan saja, sebuah single dari band popang yang durasinya nyaris 8 menit. Sesuatu yang tidak lazim sebelumnya dalam ranah popang. Ketika saya mencoba mendengarkannya, mulai dari intro dengan awalan petikan gitar hingga outro yang kelewat panjang, tidak ada yang membuat saya tertarik. Hal itu membuat saya semakin yakin bahwa sebenar-benarnya band popang modern yang paling benar ya cuma The Story So Far. Namun pandangan saya terhadap Knucklepuck berubah ketika teman saya menyodorkan flashdisk berisi EP pertama dari Knucklepuck. EP berjudul Don't Come Home yang dirilis di tahun 2012 ini berhasil menghipnotis saya. Knucklepuck terdengar sangat berbeda dari apa yang pernah saya dengar sebelumnya. Dalam EP tersebut, tentu mereka terdengar selayaknya band popang modern. Namun di lain sisi, ada juga beberapa part yang mengingatkan saya oleh riff dan nuansa Set Your Goals di album Mutiny. Tentu ini menjadi hal yang menarik bagi saya. Cover album mereka yang bergambar sepeda tergeletak di dalam tempat parkir
Juga sangat menarik jika dibandingkan dengan cover di album Copacetic yang berlatar warna hijau. Meski di EP ini sound mereka masih terdengar berantakan, namun Knuckle Puck berhasil menjembatani pergeseran era popang dengan sangat ciamik. Mungkin, jika saat itu yang pertama kali saya dengarkan adalah album ini, tentu kesan pertama saya akan berbeda. Saya semakin jatuh cinta dengan band ini ketika mereka merilis album berjudul Shapeshifter di tahun 2017. Album ini adalah salah satu alasan saya untuk tetap mengikuti hingar-bingar popang sampai hari ini. Shapeshifter adalah bukti kalau istilah defense popang masih layak kita apresiasi. Selanjutnya di tahun 2020, Knuckle Puck kembali merilis album baru. Sayangnya di album ini, mereka terkesan memaksakan agar terdengar lebih dewasa. Tentu itu bisa dimaklumi. Seiring bertambahnya usia, tentu saja berpengaruh juga dalam proses berkarya mereka. Meski demikian, album ini tetap bisa menjadi pilihan bagi siapa saja yang ingin menikmati nuansa popang dengan lebih gelap. Beberapa waktu yang lalu, Knuckle Puck kembali merilis sebuah EP terbaru yang dianggap penyempurna dari debut EP mereka di tahun 2012 silam. Album yang diberi judul Disposable Life ini berhasil merepresentasikan perjalanan Joy Taylor dan kawan-kawan dari awal hingga sekarang. Album ini seperti merangkum semua proses yang pernah mereka lewati dalam berkarya. Album ini bisa kita jadikan argumentasi bahwa masih banyak band popang yang tetap berusaha membuat popang tetap terlihat keren dan elegan. Knuckle Puck adalah garda depan yang menjembatani perpindahan era menuju popang yang lebih modern. Sampai nanti popang kembali berevolusi di era selanjutnya, Knuckle Puck tentu menjadi salah satu catatan sejarah yang penting untuk mengawali bagaimana popang bermutasi. Pada akhirnya, saya akan tetap berterima kasih dengan genre ini. Popang yang membuat masa remaja begitu menyenangkan, keren, sekaligus terlihat idiot, ternyata mengiringi setiap perjalanan dan pilihan hidup yang saya ambil. Dan tentunya membuat saya merasa selalu muda. Di channel ini, saya mengupload dan membahas apa saja yang saya suka. Jika kalian suka dengan konten saya, silahkan di-subscribe ya. Terima kasih.